Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut pembacaan asmara couple Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Aries. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2023 ya. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai. Aries dengan pasangan asmaranya. Oke, nah jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Ini pasangannya Aries ini tuh kelihatan banget bahwa dia itu sayang, dia itu cinta, dia itu menginginkan relationship dengan Aries ini tuh bergerak, semakin bertumbuh gitu ya, hubungannya semakin intens, hubungannya semakin dalam kayak gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia menjalani relationship dengan Aries ini, nampak-nampaknya bisa aja banyak arar rintangan gitu ya. Misalnya begini, untuk beberapa kasus, jangan-jangan ada dari circle kehidupannya dia ini tuh yang boleh jadi tidak restu, tidak berkenan atau tidak memberikan tidak memberikan persetujuan gitu ya, bahwa dia ini tuh cocok jalan melanjutkan relationship dengan Aries ini. Nah, tetapi apa yang dia lakukan di sana, dia yang kayak, oke, mungkin kamu tidak suka aku ada hubungannya dengan Aries. Tapi di sini tuh aku sudah terlanjur jatuh cinta. Aku sudah terlanjur sayang. Gitu loh. Jadi yang dia tuh kayak sebisa mungkin ya. Ini gimana caranya biar dia tetap ada terkoneksian dengan Aries ini gitu. Walaupun tadi ada beberapa pihak itu tuh yang nampak-nampaknya tidak berkenan, merasa bahwa tidak ideal kamu dengan Aries ini, tidak cocok kamu dengan Aries ini, kamu bisa dapat seseorang tuh yang lebih pantas lagi untuk kamu. Nah kayak gitu ya, ada beberapa dari pasangannya, ada dari pasangannya Aries ini. Nah kayak gitu. Atau mungkin bukannya kayak mempertimbangkan apakah dia dengan Aries ini cocok atau tidak, tapi bisa jadi mungkin ada beberapa peraturan gitu ya, entah ini gara-gara terlibat dalam urusan, jangan-jangan ini pekerjaan gitu ya, atau mungkin ini urusan komunitas yang sebenarnya tidak welcome atau ngerasa harus membuat batasan antara member kayak gitu ya. Nah jadi intinya bahwa seseorang ini tuh kayak menganggap bahwa ada batasan untuk dia bisa dengan Aries ini, tetapi dia tidak menyerah dengan batasan itu. Dia tidak menyerah dengan fakta, dengan peraturan mungkin juga seperti itu, gitu ya. Di sini dia enggak bisa. Aku harus menyalurkan energi kasih sayangku. Aku harus menyalurkan hasratku terhadap Aries ini. Nah kayak gitu. Ini memang modelnya bukan model cinta yang tergila-gila, termehek-mehek sampai kayak gimana gitu ya. Tapi ini memang datang rasa sayang, datang rasa cinta, datang perasaan ingin bersama. Ini nampaknya Mari energinya itu energi yang lumayan stabil. Jadi orang-orang seperti ini tuh bisa dia ngebangun relationship ya. Ini makin lama makin konten
makin lama makin kayak bisa dia menciptakan suasana itu tuh yang kondusif di situ. Ini memang bertumbuh. Perasaan sayangnya hari ini akan bertumbuh besar seiring perjalanannya waktu. Gitu. Karena memang pertemuannya dia dengan Aries ini tuh nampaknya mari pertemuan yang sudah ditakdirkan. Nah kayak gitu. Sehingga orang ini tuh kayak dia membuka jiwa dan raganya dia untuk membangun relationship dengan Aries ini. Nah di sana ya. Bukannya dia mengelak akan beberapa fakta tentang hubungannya dia dengan Aries ini, tapi dia di sini tuh kayak yang aku nggak boleh menyerah pada fakta ini, aku harus melampaui fakta ini. Mungkin juga di sini terjadi perbedaan agama, bisa seperti itu ya. Namanya kita dalam beragama itu kan ada pengkotak-kotakan. Nah, jadi mungkin agamanya dia apa, agamanya Aries ini apa, secara kepantasan agamanya ini tidak boleh untuk bersatu, tapi dia oke, aku tetap dengan imanku, tapi aku juga secara manusiawinya aku ingin dengan Aries ini. Jadi kayak gimana caranya biar dari sisi agama tidak terbentur karena hubungannya dia dengan Aries ini. Nah di situ orang ini tuh kayak ngerasa bahwa hubungan dengan Aries ini tuh ini ya antara individu ya, wah ini udah klop banget. Dan orang seperti ini tuh dia ada perbedaan pasti, ada perbedaan latar belakang, budaya-budaya, cara pandang dan sebagainya. Tapi dia yang ya udah aku beradaptasi kepada Aries ini, gitu. Jadi dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sebisa mungkin jangan ada jurang antara dia dengan Aries. Gitu ya. Mungkin tidak dalam soal agama ada jurangnya. Mungkin status sosial kah? Gitu ya. Kepantasan kah? Gitu. Kepantasan dari sisi apalah gitu ya. Ekonomi kah gitu dan segala macam gitu. Tapi dia, aku bisa menjalani ini dengan Aries. Dan dia orangnya fleksibel di sini. Bila ada kebiasaan-kebiasaannya dia yang tidak mensupport kebahagiaan hadir dalam hubungan dengan Aries, ya dia akan singkirkan itu. Apa yang paling tepat, apa yang paling sesuai, itu yang akan dia lakukan di sini. Nah, kayak gitu ya model dari pasangannya Aries. Di situ. Jadi yang udah ini harus koneksi terus-menerus aku dengan Aries ini. Gas terus hubungan dengan Aries. Kasih terus energinya, kasih perhatiannya, manifestasi terus-menerus. Gitu. Ada perasaan mendalam terhadap Aries ini tuh yang harus diekspresikan, yang harus diluapkan, yang harus diberikan, yang harus ditunjukkan kepada Aries ini. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak peduli dengan kepantasannya orang lain, kepantasannya moral mungkin, nggak peduli. Yang penting aku dengan Aries. Nah di situ. Itu ya. Jadi kayak upaya mengamankan relationship, upaya menyamankan relationship, itu tindakan-tindakan dari pasangannya Aries ini. Gitu. Karena dia membangun ini tuh dia nggak main-main gitu loh. Ini bukan hanya sekedar candaan bagi dia. Itu ya. Ini adalah hubungan yang ya harus diseriusin gitu loh. Di sana. Terlepas dari apa kondisi-kondisi pribadi dirinya ya, atau kondisi-kondisi pribadi
Aries juga di sini. Terlepas dari itu semua, ini dia hanya melihat aku dan kamu Aries, kita bersama. Aku mau bangun hubungan kita berdua. Nah di situ, jadi kayak orang ini tuh hadir jadi partnernya Aries gitu. Jadi ini orangnya tidak ruwet gitu ya. Ada itu kan orang terlalu banyak dramanya ya. Kalau dia nggak perlu drama-drama, nggak penting drama-drama, nggak asik. Enaknya itu sayang-sayangan, cinta-cintaan, ngobrolnya asik-asikan, gitu dia. Jadi dia ini tidak akan mempersulit ya koneksi antara dia dengan Aries. Jadi secara internal dia ini tuh ya suportif orangnya, main pas dia di sini, gitu. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh dipermudah oleh si pasangannya Aries ini. Nah di sana ya. Nah, dan Aries pun kalau mari lihat dia ini sebenarnya sama ya, kurang lebih sama, sayang, cinta kepada si pasangannya ini, gitu. Tetapi boleh jadi untuk saat ini ya, ini bisa kayak Aries itu tuh tidak full si pasangan. Kalau si pasangannya ini tuh ya apapun itu peristiwa yang hadir, situasi-situasi yang hadir, pokoknya aku dengan kamu. Nah kalau Aries ini tuh dia bisa aku sayang-sayang, cinta-cinta. Tapi kalau untuk terlalu dengan kamu, aku main pelan. Nah kayak gitu. Aku main pelan dengan kamu. Jadi di sini tuh bisa-bisa Aries yang oke, untuk saat ini aku akan total dengan kamu. Pasti ada masa ya, pasti ada masa kalau Aries ini tuh 100% terhadap hubungan dengan si seseorang ini, si pasangannya ini. Tapi nanti ada masanya itu tuh Aries ini merasa tidak relevan lagi, relationship-nya mereka tidak cocok lagi untuk dirinya. Nah ketika itu sudah menjadi penilaian bagi Aries ini Aries kayak oke, aku lanjutin journey-nya aku yang baru, perjalanannya aku yang baru, yang lain gitu. Nah, jadi kalau untuk di awal-awal relationship ini rasa penasaran gitu ya, gairah, ini bisa kayak yang besar banget ini dari Aries untuk si pasangannya. Dan ketika hal itu terjadi ya, wah ini pasti hubungannya asik banget, seru, menyenangkan. Ngerti ya orang-orang energi Aries itu kayak gimana. Dan mari rasa ini pun si pasangannya Aries ini tuh bukan tipe feminim yang terlalu feminim banget ya. Tapi di sini dia orangnya yang maskulin sama feminimnya itu tuh bisa dikatakan berimbang di situ. Jadi kayak wah ini ada dua orang yang bersama-sama, wah yuk kita bikin kayak gini yuk hubungan kita, yuk kita begini. Jadi kayak ada saling sambungnya di situ, saling sambungnya. Nah energi-energi Aries seperti ini tuh bisa kayak yang tiba-tiba dia ketika ngejalani dengan si pasangan ini tuh dia bisa nanti mencoba untuk ngejalani hal yang baru lagi. Jadi kalau boleh mari sarankan, terutama jika ini hubungannya masih pacaran gitu ya, di awal-awal pacaran, wah ini seru, nikmati, bener-bener nikmati senikmat-nikmatnya gitu ya, karena boleh jadi akan ada endingnya gitu. Nikmati sampai berapa tahun perjalanan kenikmatan, keceriaan, semangat gitu ya, benar-benar hadir di situ. Supaya apa? Supaya ketika kayak pembacaannya Mari ini akan ada masanya Aries
oke, aku lanjutin bab baru dalam hidupnya aku, ini sudah merasa puas gitu loh di sana. Karena ini kalau mari lihat bukan cerita tentang komitmen. Kalau si pasangannya Aries ini bisa cerita tentang komitmen kepada Aries, walaupun kayak nggak ada obrolan langsung kayak gini ya, tapi dia tunjukkan dengan sikap lakunya dia, aku ingin berkomitmen dengan kamu. Tapi kalau energi Aries yang seperti ini, seseru apapun dia di awal relationship, bisa keseruan ini tuh nggak seru lagi, ada keseruan baru lagi yang lain di sana. Karena ini kondisinya Aries ini tuh dia masih kayak yang memilih gitu ya. Ini bisa kayak yang masih memilih. Karena ketika ngejalanin dengan seseorang ini tuh, energi awalnya Aries hanya sekedar mencoba untuk cari tahu. Lagi-lagi hanya sekedar mengalami, hanya sekedar menjalani. Belum untuk mencari, udahlah aku dengan yang ini satu gitu. Belum ke situ. Ini masih yang kayak semangat, kayak gimana ya kalau aku jalan sama dia? Kira-kira keseruan apa yang bisa aku dapat dari dia? Nyambungnya dari sisi mana dengan dia? Happy-nya bagaimana dengan dia? Terus kemudian nanti Aries yang kayak ngasih, menghadirkan pilihan-pilihan baru pada dirinya dia. Nah kayak gitu. Karena ini kan Aries ini tuh kayak orang yang nyari yang terbaik di antara yang terbaik. Ini memang baik orangnya. Ini memang salah satu orang yang terbaik dalam hidupnya dia. Tapi ini bisa kayak Aries itu masih ada lagi tuh yang terbaik yang lain. Nah di situ. Tapi ya terlepas dari bagaimana masa depan, tentu saja untuk saat sekarang atau akan ada masanya seperti Mari katakan tadi. Wah ini Aries bisa mencoba untuk total banget dalam aksi dengan si pasangannya. Walaupun hatinya mungkin kayak masih bertanya-tanya, apakah ini cinta, apakah aku sayang, apakah aku mampu bersama dengan dia untuk jangka waktu panjang. Kalau hati sejujurnya, kalau boleh mari jujur, kalau hati di sini tuh ini lebih kuat, perasaan si pasangan ini lebih kuat daripada perasaan Aries ke dia. Perasaan dia ke Aries kuat, dia ke Aries belum kuat, di situ. Kalau ini udah memang lagi berbunga-bunga, dia bisa kayak, wah ini nih cinta dalam hidupku, ini the one-ku. Dia bisa bilang seperti itu tentang gambaran Aries di dalam hidupnya dia. Tapi kalau Aries masih, apa aku mampu dengan dia? Apa aku bisa stay lama dengan dia? Gitu. Aries ini masih mempertanyakan tentang pilihannya dia terhadap relationship ini. Kalau si pasangan ini tuh udah nggak milih lagi, sudah mengambil pilihan. Pilihannya adalah, ya aku dengan kamu Aries. Aku ngebangun dengan kamu, aku mau seriusin sama kamu. Kalau Aries ini tuh masih meraba-raba ini kondisinya. Gitu ya. Masih meraba-raba. Gitu. Kalau si pasangan ini tidak punya energi tetap terhadap hubungan dia dengan Aries, hubungan ini tuh bisa hubungannya tuh modelnya on off. Kalau misalnya ini seseorang ya, dia posisinya, dia menempatkan dirinya pada posisi sebagai si penerima. Terserah kamu lah Aries, mau bagaimana kamu ngejalanin dengan aku. Ya. Nah ini bisa hubungannya udah on off ini dari kemarin-kemarin hari. Karena dia ini tuh terus menerus men-trigger, terus menerus menarik Aries hadir dalam hidupnya. Maka perjalanan relationship ini tuh masih tetap gitu. Seandainya kalau dia ini tuh misalnya orangnya pasif ya, kayak energi-energi kebanyakan feminim yang pengen ngomong
pengen ngobrol, tapi nunggu biar dihubungin. Ini bisa dia stres berat itu. Karena kalau dia nunggu Aries kapan menghubungi, suka-suka hatinya Aries. Sebentar dia hubungin, sebentar tidak. Sebentar dia hadir, sebentar dia tidak. Walaupun ketika dia hadir dalam hidup si pasangan ini, sebisa mungkin dia akan bikin si pasangannya happy, senang, merasa mantap ngejalani dengan dia. Nah gitu. Tapi ini bisa nanti dia diam, nanti dia hening, bisa kayak gitu. Nah itulah hebatnya si pasangannya Aries ini. Dia kalau lagi pengen ngobrol, dia menghubungi. Dia lagi pengen ketemu, dia menjumpai. Gitu ya. Dia pengen membangun relationship dengan Aries, dia usahain. Gitu. Kalau perjalanannya diserahkan ke tangannya Aries, udahlah, timbul tenggelam hubungan ini. Antara ada dan tiada hubungan ini. Karena dia terus-menerus mendesak masuk ya, memanifestasi terus-menerus gitu. Maka Aries tetap stay di sini. Gitu, tetap masih mau ngejalanin. Gitu. Lagi-lagi ya, kalau energi-energi seperti ini tuh jalanin beberapa waktu, beberapa lama, habis itu cuman sampai segitu. Ya, asik dengan dia. Ya, dia salah satu yang terbaik yang hadir di hidupku. Cari lagi yang terbaik berikutnya. Nah, seperti itu. Ya. Ini kebetulan Aries yang mari tarik energinya ini tuh bukan Aries yang tipe gampang jatuh cinta ya. Gampang terbuka, welcome kepada cinta asmara baru, iya. Gitu ya. Tapi tumbuh cinta kepada seseorang, dia agak sulit ini. Ariesnya ini. Agak sulit. Beberapa mungkin tanpa sadar, ini dia bisa kayak relationship baru, ini tidak diharapkan. Bisa paham ya? Jadi, aku nggak mau punya relationship yang serius untuk hari ini dan ke depan. Nah, nampaknya mari ada permintaan alam bawah sadarnya Aries ini. Nah, ketika permintaan seperti itu tuh ada, otomatis mencintai, ya tumbuh cinta, ini ditekan. Bisa cinta kepada seseorang, gitu ya. Nah, ini ditekan ini, tidak boleh hadir cinta sungguh-sungguh kepada seseorang, karena permintaan alam bawah sadar adalah tidak mau terlibat terlalu jauh terhadap relationship baru gitu. Nah, mungkin ini beberapa memilih lebih enak jomblo, lebih enak single gitu, lebih enak pacaran saja. Nah, itu juga bisa bahasanya ya, lebih enak pacaran saja. Nah, kayak gitu. Jadi Aries ini tuh dia nggak akan ngoyo ya untuk panjang ya. Kalau mungkin di awal tuh bisa ngoyo, ngejar terus, membuka diri, kayak seolah-olah mantap, yakin gitu ya. Mencoba meyakinkan seseorang ini di awal-awal seperti itu. Tapi nanti teringat dia pada kesesuaian dirinya dia yang nggak boleh nih membangun hubungan terlalu serius, terlalu lama dengan satu orang. Nanti begitu dia tersadar, enak single, enak pacaran aja. Nah, mulai cari pacar-pacar yang lain. Nah, seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita tinggalkan aja dulu itu. Kok kayaknya itu kabar yang agak-agak gimana gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi bahwa Aries tuh rasa penasarannya terhadap seseorang ini tuh besar. Mungkin beberapa sudah melewati fase Aries terlihat tergila-gila, terlihat nekat gitu ya, terlihat hajar bleh. Beberapa dari yang lagi ngeliat video ini sudah mengalami itu. Nah, sekarang sedang melihat bahwa Aries kok kayaknya berlaku yang sama untuk orang baru. Tapi walaupun dia nanti bisa melihat Aries ini
kok kayaknya gaya-gayanya seperti dulu PDKT sama aku, tapi dia ngelakuin ke yang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh si pasangannya ini tuh, kalau Mari rasa dia nggak yang kayak, udah deh, aku sudah tidak dibutuhkan, aku sudah tidak diharapkan oleh Aries, aku cabut Mari rasa dia nggak kayak gitu. Tapi dia yang, oke, mungkin kamu lagi tertarik sama orang lain, tapi aku masih tetap nih ingin dengan kamu. Nah, kayak gitu. Karena kayak kata Mari tadi, ini orangnya udah mantep banget sama Aries. Gitu. Tapi kemantapannya Aries terhadap dia, wah ini jauh berbeda. Ini rasa menaklukkan, mendapatkan, mengejar gitu ya, menjadikan orang ini target. Nah, masih seperti itu Ariesnya. Dan mungkin ya kebutuhan dirinya dia hanya petualangan saja dulu. Gitu. Mari kalau ini memang hubungannya baru-baru, ya memang wajar seperti ini, asik gitu ya. Tapi kalau ini hubungannya sudah sekian tahun, 3 tahun kah, 2 tahun kah, gitu. Nah, di situ tuh nanti Aries ini tuh kayak yang pertumbuhan dirinya dia terhadap hubungan ini nampak-nampaknya Mari tidak terjadi. Jadi ya begitu-begitu aja dia. Gitu. Bahkan mungkin agak ada kemunduran energi manifestasi dalam relationship ini. Gitu ya. Jadi kalau untuk saat sekarang jangan diharapkan komitmen terhadap Aries ini. Mau berkomitmen kepada Aries, monggo silahkan. Tapi kalau mengharapkan Aries juga punya hal yang sama, berpikiran yang sama, jangan dulu. Apalagi kalau tipe-tipe orang yang mudah kecewa, mudah trauma, jangan dulu. Gitu. Karena Aries ini tuh kalau benar-benar dengan satu orang masih belum. Gitu ya, terutama dengan si pasangannya ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini Aries masih bisa bermanuver, mencari yang baru, petualangan yang baru, gitu. Tapi tetap terkoneksi nice dengan si pasangan ini. Nah, demikian. Oke, baik ya. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Virgo, Aries, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo di sini, kemudian ada Aquarius di sana, Capricorn hadir, Gemini hadir. Aquarius hadir. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.